Injil Markus pasalnya yang ke-9 ayat 9 sampai dengan 13 demikian. Pada waktu turun dari gunung itu, Yesus memperingatkan mereka supaya jangan menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang peringatan itu sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Lalu mereka bertanya kepadanya, "Mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Jawab Yesus, "Memang Elia datang lebih dahulu dan memulihkan segala sesuatu. Hanya bagaimanakah dengan yang ada tertulis mengenai Anak Manusia bahwa ia harus banyak menderita dan dihina? Tetapi aku berkata kepadamu, Elia memang sudah datang, dan orang memperlakukan dia menurut kehendak mereka, sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia." Sampai di sana yang berbahagia, yang mau mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, manusia sebenarnya adalah makhluk yang senang berbagi. Buktinya apa? Apa yang ada pada kita ingin di-share, dibagi supaya orang merasakan, orang menikmati, supaya orang tahu. Buktinya sederhana saja, ketika kita menangkap sebuah berita di handphone kita, ya, maka kadang tangan kita tuh gatel untuk mencet, untuk meneruskan kepada yang lain. Gitu Pak Yakub ya. Kenapa demikian? Supaya orang lain tuh tahu. Supaya orang lain paham bahwa yang disampaikan itu menjadi mungkin peringatan, atau bisa juga ada orang punya pemikiran, oh aku nih yang paling tahu nih. Jadi yang membagikan lebih dulu. Maka berlomba-lombalah orang itu membagikan supaya ia bisa disebut orang yang paling awal untuk membagikan berita tersebut. Perkara berita itu benar atau tidak, sesuai fakta atau data, itu soal lain. Maka seringkali terjadi bahwa yang kita terima itu padahal bukan berita yang otentik, bukan berita yang benar, tetapi berita hoak atau hoax, ya, kabar yang sudah direkayasa. Maka banyak dari antara kita kemudian mengklarifikasi, menjelaskan, oh iya enggak, saya dapatnya dari si A, si B, saya hanya meneruskan. Nah itu yang kerap terjadi nih di era modern sekarang. Tapi ada sesuatu hal yang memang dari dulu itu sama. Manusia tuh ingin tergesa-gesa, nggak sabaran, terburu-buru untuk menyampaikan segala sesuatu sebelum dia utuh mendengar, melihat, merasakannya. Nah, apa yang terjadi dalam peristiwa yang kita baca ini? Bahwa ini adalah peristiwa Yesus dimuliakan di atas gunung. Khotbahnya nanti besok kita simak Minggu Transfigurasi ini. Apa yang terjadi di atas gunung itu? Murid atau Tuhan Yesus bersama dengan murid-murid. Tuhan Yesus tampak di sana dengan wajah kemuliaan berkilau-kilauan.
Wajah pakaiannya, wajah dan pakaiannya itu berkilau seperti cahaya. Injil Matius mengatakan seperti cahaya matahari. Sangat terang, sangat mulia. Di situ ada Musa, ada Elia mendampingi kemuliaan Yesus ini. Nah, disitulah Petrus mengusulkan tuh untuk mendirikan kemah. Peristiwa ini sebenarnya mendatangkan sukacita buat tiga murid yang diajak Tuhan Yesus ke atas gunung itu. Setelah turun dari gunung ini, dari peristiwa kemuliaan Yesus, Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, apa yang kalian lihat ya? Kemuliaan di atas gunung itu. Jangan kamu ceritakan pada siapapun. Buat kita ada tanda tanya enggak sih? Bukannya kita jadi saksi kemuliaan Kristus ya? Kan Yesus sudah dimuliakan di atas gunung. Akulah saksi pertama yang melihat. Aku yang melihat dan merasakan peristiwa keagungan itu. Yang luar biasa. Kan Yesus nggak rugi apa-apa. Malah diuntungkan dengan berita supaya semua orang tahu bahwa Yesus ini adalah Mesias. Bahwa Yesus ini adalah orang yang luar biasa. Ia sangat mulia. Orang kan sekarang juga cenderung begitu. Untuk menjadi saksi Tuhan Yesus. Untuk menjadi saksi kemuliaannya. Lalu malah Tuhan Yesus kok melarang? Kenapa sih? Jangan kamu ceritakan. Udah diam-diam aja. Gitu. Kan seolah-olah Tuhan mengatakan, udah diam-diam aja, kita aja yang tahu. Nah, di sini peringatan Tuhan Yesus dikaitkan dengan perkataan bahwa ia mengingatkan jangan memberitakan sampai ya atau sebelum anak manusia itu bangkit dari antara orang mati. Artinya apa? Kemuliaan ini belum lengkap. Bahwa anak manusia itu harus menderita, harus sengsara, mati, dan nanti akan bangkit. Baru setelah kamu lengkap nih, menyaksikan segala sesuatu, inilah yang disebut kebenaran. Inilah yang disebut sesuai dengan fakta dan data. Kamu masih melihatnya sekarang kemuliaan itu sepotong, sepenggal, belum utuh. Dalam rangka apa Allah nantinya sepenuhnya memuliakan Tuhan Yesus? Yaitu tidak lain dengan Tuhan Yesus berjalan melalui Via Dolorosa, jalan kesengsaraan, jalan kematian itu. Baru di situ sesudah aku bangkit, kalian akan menjadi saksiku. Dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Baru tuh kalian lengkap. Nah, buat dalam hidup kita sehari-hari saat sekarang ini, yang namanya kesaksian itu tidak hanya sepenggal. Saya lagi sukses, saya sembuh dari penyakit, usaha saya lancar, kesaksian luar biasa. Tidak ada salahnya sih bahwa kita mengatakan bahwa ini semua berkat dari Tuhan yang menolong saya. Nah, kadang-kadang kita tidak utuh juga narasinya. Bagaimana suksesan keberhasilan itu Tuhan yang menyertai. Bagaimana dalam sengsara, dalam kesulitan, dalam duka cita mungkin. Disitulah Tuhan menolong kita untuk menjadi saksi Tuhan.
Saya mengapresiasi ada baiknya juga barangkali kalau orang di gereja kita di GKI itu seringkali kalau diminta kesaksian susah. Di komisi dewasa nggak ada yang maju tuh. Berapa bulan terakhir saya ngikutin. Ada yang mau bersaksi? Enggak. Diem saja. Nah, ada baiknya ya mungkin ini dihayati. Saya belum lengkap nih. Supaya jangan sepenggal-sepenggal. Supaya kesaksian itu berdasarkan fakta, data, utuh, menyeluruh. Tidak hanya untuk memuliakan diri sendiri. Tetapi yang dimuliakan adalah Tuhan Yesus itu. Baik kalau berpikir demikian. Tapi tidak ada salahnya ketika kita menyampaikan kesaksian itu dalam pergumulan hidup kita. Jadi intinya apa? Intinya yang Tuhan mau katakan kepada murid-muridnya dalam pelarangan atau melarang memberitakan ini adalah supaya mereka utuh dulu, lengkap mengenal siapa Mesias yang sebenarnya. Bukan Mesias yang dibayangkan oleh diri sendiri. Mesias yang menaklukkan kekaisaran. Mesias yang perkasa, yang mengalahkan banyak musuh-musuhnya. Bukan itu. Tetapi Mesias yang melalui jalan penderitaan. Utuh dulu nih kita nih. Menjadi orang percaya. Mau sabar dibentuk oleh Tuhan. Jadi dibentuk oleh Tuhan tidak mudah. Tidak hanya kita ngomong ingin keberhasilan, kesuksesan saja. Tetapi mau berjalan bersama dengan Tuhan dalam suka dan duka. Setelah utuh itu kita dibentuk oleh Tuhan, kita menjadi pribadi yang benar di hadapan Tuhan. Menjadi anak-anak Tuhan yang tangguh. Sehingga walaupun badai melanda, kesusahan datang menerpa kita, kita akan tetap juga menjadi orang yang bisa menyaksikan kasih Tuhan. Nah, jadi jangan buru-buru ya. Kalau kita menerima berita apa, tangannya gatel, share aja share. Cek dulu kebenarannya, periksa dulu data-data yang ada. Lalu kalau itu sesuatu yang baik, yang benar, kita bagikan dan itu menjadi berkat. Tetapi kalau sepenggal-sepenggal, bahkan tidak sesuai dengan data, dengan fakta, maka akan menyesatkan orang. Kalau menyesatkan orang, sebenarnya kita merugikan orang tersebut. Dalam kehidupan, keyakinan beragama, menjadi murid Tuhan, kadang-kadang kita juga bisa menyesatkan orang. Intinya bagus, intinya mau bersaksi tentang kehebatan Tuhan, tentang kemuliaan Tuhan. Hidup yang diberkati, hidup yang sukses, yang berhasil. Orang kemudian mau mengikut. Ternyata ketika mengikut, kok kayak begini jadi orang Kristen ya? Ternyata tidak mudah. Lalu ia mengkhianati Tuhan, balik lagi. Nah, yang salah siapa? Kita yang tidak utuh memberitakan Injil Tuhan Yesus, kasih Tuhan itu. Nah, marilah pada saat ini saya mengajak kita semua juga untuk hidup dengan utuh, beriman dengan utuh, mau belajar mengenal Tuhan dengan baik, dan mau pada waktunya menjadi saksi Tuhan yang benar di tengah-tengah dunia yang tidak baik-baik saja ini. Tuhan Yesus menolong memberkati kita. Amin.